Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Teknozaidi. Ini adalah video review dari Xiaomi Redmi Note 9, jawara baru dari Xiaomi yang dirilis barengan dengan Redmi Note 9 versi Pro-nya. Melanjutkan tradisi Xiaomi yang emang fokus bikin smartphone bagus tentunya dengan harga yang terjangkau. Oke, langsung aja kita ke smartphone-nya. Dibanderol dengan harga Rp2.399.000 untuk varian terendah. Berikut spek yang Xiaomi kasih buat Redmi Note 9. Menggunakan chipset baru dari MediaTek Helio G85 octa-core 2GHz. Unit di versi ini RAM-nya 4GB dan storage-nya 64GB. Ada juga varian RAM 6GB dengan storage 128GB. Layarnya IPS LCD 6,53 inci beresolusi Full HD Plus dengan kamera pansol dan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Back covernya berbahan plastik polikarbonat. Desain kamera belakangnya mengotak dengan setup quad kamera utama 64 megapiksel. Portnya udah pakai USB Type-C, baterainya 5020 mAh dengan fast charging 18 watt, berjalan pada MIUI 11 berbasis Android 10. Desain layar Redmi Note 9 mengikuti tren layar pansol tahun 2020 ini. Dimensi layar IPS 6,53 inci Full HD Plus-nya upgrade dari Redmi Note 8 yang hanya seluas 6,3 inci. Bagian bezel bawahnya cukup tebal namun masih proporsional dengan screen to body ratio yang udah 19,5:9. Dengan desain pansol seperti ini, area layarnya jadi kelihatan lebih lega. Sayangnya LED notifikasi harus absen di Redmi Note 9 ini. Layar IPS Full HD Plus-nya kelihatan oke-oke aja baik warna maupun ketajaman. Untuk jaga-jaga saya udah coba cek apakah ada problem semisal screen bleeding atau enggak, dan alhamdulillah hasilnya baik-baik aja. Untuk menikmati streaming multimedia, security level Wi-Fi-nya udah di level L1, jadi aman lah kalau mau nonton Netflix. Untuk urusan multimedia, layarnya dapat disejajarkan dengan smartphone mid-range lainnya yang sama-sama gunain resolusi Full HD Plus. Dengan output keluaran speaker yang biasa-biasa aja. Beralih ke sisi bagian belakang, back cover polikarbonatnya berfinishing agak-agak matte gitu, jadi nggak terlalu ngejreng di mata. Lebih ke arah elegan, cuma sayangnya mudah banget nempel sidik jari. Desain kamera belakangnya langsung kelihatan berubah total dan eye-catching dengan square quad kamera yang sama dengan versi Pro-nya. Xiaomi juga menambahkan aksen hitam memanjang hingga ke area fingerprint sehingga terlihat tersamarkan. Sentuhan kecil sebagai dispensasi karena desain fingerprint di samping hanya untuk seri Pro-nya aja. Buat yang bosan dengan desain kamera belakang yang itu-itu aja, Redmi Note 9 bisa jadi obat alternatif buat kamu. Akurasi fingerprint scannernya cukup baik namun tidak pada kecepatan unlocknya yang saya rasain agak lambat, begitu juga dengan performa face unlocknya. Sisi bagian atas dan bawah portnya udah pakai USB Type-C, masih ada lubang jack audio 3,5 mm serta masih mempertahankan infrared blaster pada bagian atas. Redmi Note 9 juga ditambahin fitur splash proof nano coating untuk perlindungan dari percikan air. Grip di tangan sendiri cukup ergonomis karena sisinya curve membulat dengan mantap digenggam. Beratnya hanya 199 gram aja. Ukuran yang masih terbilang compact meski baterainya udah di-upgrade ke 5020 mAh. Xiaomi Redmi Note 9 menjadi smartphone pertama di Indonesia yang pakai SoC terbaru dari MediaTek Helio G85 dengan clock speed octa-core 2GHz berarsitektur 12 nanometer yang ditemani dengan GPU Mali G52MC2 yang sekaligus melengkapi kehadiran Helio G90T dan juga G70 yang udah lebih dulu hadir di market saat ini. Positioning chipsetnya sendiri berada di tengah-tengah antara Helio G70 dan juga Helio G90T. Sebenarnya di range harga segini Xiaomi bisa memilih menggunakan chipset Snapdragon 712 yang rasanya masih cukup oke tahun ini. Namun karena persaingan antar brand yang emang semakin ketat, kayaknya Xiaomi takut keduluan lagi kalau chipset baru ini dirilis duluan sama kompetitor.
Hasil stress test juga menunjukkan grafik CPU performance dengan full throttle maksimum 2 GHz dengan fluktuasi terendah di 600 MHz. Suhu yang dihasilkan selama 15 menit pengetesan, chipsetnya sendiri menembus suhu maksimal di 45 derajat Celcius dengan konsumsi baterai 10% dari 100% turun ke 90%. Hasil stress test ini bisa kasih gambaran konsumsi baterai dan suhu nanti saat gaming test. Soal angka ya masih terbilang oke mengingat fabrikasinya masih 12 nanometer. Sedangkan hasil pengujian lewat Antutu Benchmark dan Geekbench menunjukkan Helio G85 memiliki skor yang mendekati Snapdragon 712 yang populer digunakan banyak smartphone mid-range saat ini. Berjalan pada MIUI 11 dengan basis Android 10, percobaan membuka beberapa aplikasi standar harian, Redmi Note 9 dapat menjalankan perintah dengan cukup baik, bahkan dalam kondisi multi-window bekerja sekalipun. Selama bernavigasi, respon layarnya juga terbilang cukup oke dan saya belum nemuin typo akibat touch delay ataupun ghost touch baik untuk tapping maupun swiping. Dari total 4GB RAM tersisa RAM sebesar 1,9GB saat posisi idle. Yang menarik dari MIUI Xiaomi ini adalah fitur hotspot tethering yang dapat diaktifkan berbarengan saat WiFi juga aktif. Jadi ya bisa sharing internet data ke pengguna lain dari satu sumber WiFi internet. Kedua chipset MediaTek Helio seri G sebelumnya respon saya cukup positif terhadap performa gamingnya. Lalu gimana dengan Helio G85 ini di Redmi Note 9? Well, sayangnya saya harus sedikit kecewa. Game PUBG Mobile dapat disetting by default mentok di Smooth Ultra atau HD High. Secara keseluruhan main PUBG Mobile di Redmi Note 9 ini saya ngerasain gameplay yang kurang smooth dan sangat gak nyaman. Kayak ada stutter lag gitu, terutama kalau lagi gerak cepat perpindahan antar viewfinder. Pakai bantuan GFX Tool emang bisa sedikit ngebantu memperbaiki gameplay, tapi ya itu tadi, gejala stutter lagnya itu masih kerasa banget. Semoga Xiaomi bisa kasih update perbaikan masalah ini segera. Mengingat chipset MediaTek Helio G70 pada Infinix Note 7, saya rasain sih jauh lebih baik mainin PUBG Mobile padahal kastanya di bawah G85. Nih kita lihat coba perbedaannya. Sedangkan Call of Duty Mobile di Redmi Note 9 ini juga hampir mirip kasusnya. Meski bisa disetting grafis medium dengan frame rate high, namun gejala stutter lag-nya tetap terasa saat gameplay dan bikin gak nyaman kalau bermain lama-lama. Semoga update software nanti bisa kasih perbaikan juga. Sebenarnya cukup surprise karena Fortnite bisa terinstall dengan baik di Redmi Note 9 ini. Di game ini Redmi Note 9 by default dapat grafis setting low dengan frame rate 30 fps. Saat masuk ke game, stutter lag-nya lebih parah dari kedua game sebelumnya. Ya sebenarnya wajar juga sih karena Fortnite emang size-nya lebih gede. Tapi menurut saya ini balik lagi kepada kompatibilitas antara chipset Helio G85 dengan MIUI pada Xiaomi. Selain karena chipset baru, tentu aja butuh banget improvement lagi lewat update software. Ayo nih Xiaomi, buruan dibenerin. Sekarang kita bahas kameranya. Konfigurasi kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 9 ada kamera utama 48 megapiksel f1.8 dengan sensor Samsung, kamera ultra wide angle 8 megapiksel f2.2 dengan FOV 118 derajat, kamera makro 2 megapiksel f2.4 dan kamera deep sensor 2 megapiksel f2.4. Kameranya mendapatkan banyak banget update terkait software, terutama pada bagian mode Pro-nya. Beberapa highlight fitur pada software kamera diantaranya pada mode Pro kamera selain kebebasan mengatur white balance, titik fokus, shutter speed yang bisa di setup sampai 30 detik, ISO, exposure value, dan juga menu pilihan terhadap ketiga lensanya. Xiaomi menambahkan menu focus picking, exposure verification, dan juga foto dalam format RAW.
Sementara format lock di Video Pro nggak ada karena hanya tersedia di versi Note 9 Pro-nya aja. Ada movie frame untuk membuat viewfinder menjadi ala-ala sinematik. Sayangnya perekaman videonya hanya mentok sampai di 1080p 30 fps aja dengan stabilizer berbasis EIS. Sangat disayangkan padahal Redmi Note 8 bisa mengambil video pada frame rate 60 fps dan juga sampai resolusi 4K. Saya nggak tahu apakah ini batasan dari hardware ataukah dari software. Tentunya kalau emang software ke depan Xiaomi bisa membuka opsi membuka 60 fps. Untuk kamera depan ada single kamera Panasonic 13 megapiksel f2.3 dengan AI SDR. Ada palm shutter juga untuk mempermudah kalau sedang ngambil foto selfie. Kameranya dapat merekam video hingga 1080p 30 fps dan juga ada fitur movie frame juga. Beberapa contoh hasil foto dan video dari kamera Redmi Note 9. Secara garis besar kameranya punya karakter warna mendekati natural dan hasil foto yang nggak terlalu lebay. Ya cukup pas lah meski detailnya masih kurang nendang. Kamera ultrawide 8 megapiksel juga hasilnya biasa aja dan kelihatan gapnya cukup jauh dari kamera utamanya. Kamera utamanya bisa melakukan digital zooming sampai 10 kali. Selain itu ada kamera makro yang hasilnya standar dengan resolusi yang hanya 2 megapiksel. Untuk foto dengan objek manusia juga sama, tone colornya pas, cuma detailnya aja yang masih kurang. Untuk foto bokeh juga lumayan rapi meski ada beberapa miss di bagian pinggir. Sedangkan untuk foto dalam kondisi kurang cahaya, Redmi Note 9 ada fitur night mode yang cukup berguna selama cahaya sekitar masih kondusif. Kamera depan Redmi Note 9 terbilang cukup aja bisa foto potret dan juga selfie dengan movie frame. Ya, ini adalah video perekaman kamera belakang dari Redmi Note 9 di resolusi 1080p 30 fps dengan stabilizer aktif. Sedangkan ini adalah perekaman video kamera belakang 1080p 30 fps tanpa menggunakan stabilizer. Pada perekaman video kamera belakang dapat ditambahkan fitur movie frame untuk membuat viewfindernya menjadi ala-ala sinematik seperti ini. Selain itu, Xiaomi Redmi Note 9 juga udah menambahkan fitur smooth zooming dengan bantuan slider seperti ini yang membuat kemampuan zoomingnya menjadi lebih smooth. Dapat melakukan zooming in dan dapat melakukan zooming out dengan smooth. Ya, ini adalah perekaman kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 9 di resolusi 1080p 30 fps. Sayangnya masih tanpa fitur stabilizer di kamera depan. Jadi masih agak sedikit terasa guncangannya. Video kamera depannya juga dapat menggunakan fitur movie frame untuk membuat tampilan viewfindernya jadi seperti ala-ala sinematik seperti ini.
Seri sebelumnya di Redmi Note 8 dengan 4000 mAh, di Redmi Note 9 ini baterainya di-upgrade menjadi 5020 mAh. Dengan baterai sebesar itu, semua kebutuhan harian seperti sosial media, gaming, streaming, dan juga multimedia bisa dilahap tanpa khawatir kehabisan baterai di tengah hari. Xiaomi mengklaim dalam satu kali charging, Redmi Note 9 dapat bertahan hingga 2 hari. Pemakaian harian ala saya, baterainya emang bener dapat bertahan setidaknya seharian penuh. Dan yang paling penting, in the box kita udah dapat fast charging charger 18 watt yang dapat mengisi baterai dari 10% ke 100% dalam waktu 2,5 jam. Oke, kesimpulan saya soal Xiaomi Redmi Note 9 ini. Hampir juara di beberapa sektor penting, sebut aja desain yang lebih fresh depan belakang, fitur kameranya cukup lengkap, baterainya gede dan dilengkapi dengan charger 18 watt di paket pembelian. Dengan 2,5 juta untuk varian terendah, Redmi Note 9 ini bisa jadi sebuah smartphone dengan paket komplit. Sayangnya chipset baru MediaTek Helio G85-nya kayak berasa kurang klop sama MIUI 11 di Redmi Note 9 ini. Hasil yang cukup mengecewakan pada saat diajak buat ngegame berat. Padahal di atas kertas seharusnya chipset ini cukup bisa diandalkan. Semoga aja Xiaomi mau dengerin dan buru-buru kasih update software. Kalau nggak, kasihan banget kan pakai chipset seri G tapi ngelak buat gaming. Kalau soal material back covernya yang downgrade jadi plastik polikarbonat dan letak fingerprintnya yang masih di belakang, saya pribadi sih nggak ada masalah, paling ya agak ketinggalan aja. Hal lain yang mungkin baru akan terlihat di kemudian hari adalah kualitas layar IPS-nya yang sering dapat keluhan di beberapa user seri terdahulu soal munculnya screen bleeding. Ya, mudah-mudahan gak terjadi di Redmi Note 9 ini. Kita lihat aja nanti seiring berjalannya waktu. Oke guys, sekian dulu video soal review Xiaomi Redmi Note 9 kali ini. Kalau kalian mau tanya-tanya atau sekadar sharing, silahkan taruh di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan berikan like dan juga subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram Teknoza ID. Sampai ketemu lagi di video-video Teknoza ID berikutnya. Teknoza ID pamit.